Seri ke-1 Pendekar Empat Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Karya Gulong. Bab 5, Suara Nyanyian dari Kejauhan. Tidak ada pohon plum di sekitar gedung 1000 plum. Saat itu bulan April, bunga persik dan burung kukuk memenuhi lereng gunung. Menghadapi dunia yang penuh dengan bunga-bunga, sepertinya Hua Menlou ingin tetap berada di situ selamanya. Sebuah ekspresi yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata muncul di wajahnya yang tenang dan damai, ekspresi yang biasanya muncul di wajah seorang gadis yang melihat kekasih cinta pertamanya berjalan menghampirinya. Tapi Lu Xiaofeng tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak ingin merusak suasana, tapi bila hari telah gelap maka si Mencui Su tidak akan mau menerima tamu. Tidak juga kau. Bahkan Raja Dewa juga tidak. Bagaimana jika dia tidak ada di sini? Telah gelap maka si Mencui Su tidak akan mau menerima tamu. Ia tentu berada di sini. Dalam setahun, paling banyak ia pergi keluar 4 kali, dan itu pun bila ia ingin membunuh seseorang. Jadi, paling banyak ia membunuh 4 orang dalam setahun? Dan mereka semua memang patut dibunuh. Siapa yang patut dibunuh? Siapa yang memutuskan mereka pantas dibunuh? Hua Menlou tiba-tiba menarik nafas sebelum melanjutkan, kau pergilah. Kurasa sebaiknya aku menunggumu saja di sini. Lu Xiaofeng tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sangat memahami sahabatnya ini. Tidak ada orang yang pernah melihat Hua Menlou marah atau murka, tapi sekali ia memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa membujuknya lagi. Hua Menlou berpaling ke arah lereng gunung yang dipenuhi bunga dan berkata, bila kau bertemu dengannya, coba caraku dulu, baru caramu. Tidak ada bunga di ruangan itu, tapi terasa keharuman bunga, samar-samar dan sederhana, seperti si Mencui Su. Lu Xiaofeng duduk di pinggir di atas sebuah kursi lembut yang terbuat dari kayu pohon pinus, dan memandang sang tuan rumah. Cangkir si Mencui Su penuh dengan arak hijau terang. Baju putih yang ia kenakan pun berwarna terang dan lembut. Samar-samar, gelombang demi gelombang, terdengar suara sebuah seruling, yang sepertinya dekat tapi jauh. Suaranya lebih lembut dari suara angin musim semi yang terhalus sekalipun, tapi pemain serulingnya tidak kelihatan. Lu Xiaofeng menarik nafas, dalam hidupmu, pernahkah kau mengalami kesulitan? Tidak, si Mencui Su menjawab. Adakah sesuatu di dunia ini yang tak bisa kau miliki? Tidak ada lagi. Apakah engkau benar-benar puas? Karena aku benar-benar tidak berharap sebanyak itu, si Mencui Su menjawab dengan santai. Dan itulah sebabnya kau tidak pernah minta pertolongan pada orang lain? Ya. Dan itulah sebabnya bila orang lain datang kepadamu, kau tidak pernah mau menolong mereka. Ya. Tak peduli siapa, tak peduli masalahnya apa, kau tidak akan mau membantu? Apa yang ingin aku lakukan bukan berdasarkan apa yang orang lain minta padaku, ini kan hal biasa. Bagaimana jika seseorang membakar habis rumahmu? Siapa yang akan membakar rumahku? Aku. Si Mencui Su tertawa. Ia jarang tertawa, maka bila tertawa wajahnya selalu memperlihatkan senyum mengejek. Aku datang ke sini untuk memintamu membantuku melakukan sesuatu. Aku berjanji pada seseorang bahwa jika kau tidak mau membantu, maka aku akan membakar rumahmu, membakarnya sampai habis. Lu Xiaofeng menjelaskan. Si Mencui Su menatapnya. Sesudah beberapa lama, ia mulai bicara dengan lamban. Aku tidak punya banyak sahabat, paling banyak 2 atau 3 orang sekali waktu, tapi kau selalu menjadi sahabatku. Itulah sebabnya aku datang dan meminta bantuanmu. Dan itulah sebabnya bila kau ingin membakar rumahku, kau boleh melakukannya. Kau boleh mulai membakarnya dari mana saja. Si Mencui Su menjawab dengan santai. Lu Xiaofeng terkejut, karena ia juga sangat memahami sahabatnya ini. Setiap kata yang diucapkan orang ini adalah seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya, tak akan pernah ditarik kembali. Di gudang belakang sana, aku punya kayu pinus dan minyak tanah. Kuusulkan supaya kau mulai membakar dari sana. Lakukan pada malam hari, api seperti itu pasti kelihatan indah pada malam hari. Si Mencui Su berkata. Apakah kau kenal si segala tahu dan si cerdik? Lu Xiaofeng tiba-tiba bertanya. Kudengar tidak ada sebuah pertanyaan pun di dunia ini yang tak bisa mereka jawab. Apakah mereka benar-benar tahu segalanya? Si Mencui Su menjawab dengan dingin. Kau tidak percaya? Kau percaya? Aku bertanya pada mereka apakah ada cara membujukmu untuk membantuku.
Mereka bilang tidak ada. Semula aku tidak percaya pada mereka, tapi sekarang tampaknya mereka bisa menebak jawabanmu. Simon Cuisu menatap Lu Xiaofeng dalam diam. Tiba-tiba ia tertawa kecil dan berkata, kali ini mereka keliru. Oh, kau punya cara untuk membujukku supaya mau membantumu. Apa itu? Simon Cuisu tersenyum dan berkata, jika kau cukur kumismu itu, aku akan melakukan apa saja yang kau minta dariku. Jika Lu Xiaofeng bertemu teman-temannya sekarang, mungkin mereka tak akan mengenalinya. Ia adalah orang yang dianggap memiliki 4 alis, tapi sekarang ia hanya punya 2, dan bagian atas mulutnya sekarang mulus seperti kulit bayi yang baru lahir. Sayang sekali Hua Menlou tidak bisa melihatnya. Jelas ia tidak bisa melihat Simon Cuisu berjalan mengikuti Lu Xiaofeng, tapi ia tersenyum dan bertanya, Tuan Simon. Hua Menlou. Simon Cuisu balas bertanya. Hua Menlou mengangguk, aku menyesal terlahir cacat sehingga tidak bisa melihat pendekar pedang terbaik zaman ini dalam kejayaannya. Simon Cuisu menatapnya dan tiba-tiba bertanya. Maafkan aku, tapi, benarkah kau tidak bisa melihat? Aku yakin Tuan Simon telah mendengar bahwa biarpun Hua Menlou punya mata, tapi ia buta seperti kelelawar. Jadi kau mendengar suara langkah kakiku? Seperti Du Gufang, ia pun harus mengajukan pertanyaan itu. Ia membanggakan ilmu meringankan tubuhnya seperti ilmu pedangnya, dan ia memang patut membanggakannya. Dari yang kutahu, paling banyak ada 4 atau 5 orang di dunia ini yang bisa berjalan tanpa suara sama sekali. Tuan Simon adalah salah seorang di antaranya. Tapi kau tahu aku ada di sini. Hua Menlou tertawa kecil, itu karena Tuan Simon membawa semacam hawa kematian. Hawa kematian? Bila orang menghunus pedang, ada hawa tertentu yang dikeluarkan oleh pedang itu. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Tuan Simon? Bagaimana mungkin kau tidak punya hawa kematian di sekitarmu? Hua Menlou menjawab dengan santai. Tak heran engkau tak mau memasuki rumahku, rupanya engkau tak tahan terhadap hawa yang kumiliki. Simon Cuisu membalas dengan dingin. Hua Menlou tersenyum, bunga-bunga di sini begitu indah. Bila Tuan Simon bisa menikmati keindahan ini, hawa mematikan itu perlahan-lahan akan menghilang. Bunga-bunga segar mungkin indah, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan bunga darah waktu seseorang terbunuh? Simon Cuisu berkata dengan dingin. Oh. Mata Simon Cuisu tiba-tiba tampak berbeda, selalu ada pengkhianat-pengkhianat tak jujur di dunia ini. Bila kau tusukkan pedangmu ke tenggorokan mereka, bunga darahnya mekar di bawah pedangmu. Jika kau bisa melihat saat-saat kejayaan itu sekejap, maka kau akan mengerti bahwa tidak ada lagi yang lebih indah di dunia ini. Ia tiba-tiba berputar dan berjalan menjauh tanpa memandang ke belakang lagi. Kabut malam turun, seakan-akan bunga-bunga mendadak menutupi diri mereka dengan sehelai kain sutera putih. Sosok tubuhnya pun menghilang dalam kabut. Hua Menlou tak tahan untuk tidak menarik nafas dan berkomentar, akhirnya aku paham kenapa ia bisa begitu hebat dalam ilmu pedang. Oh, karena ia percaya bahwa membunuh itu adalah tugas yang suci dan indah tiada bandingnya. Ia telah menyerahkan hidupnya untuk tugas itu. Hanya pada saat membunuhlah ia benar-benar merasa hidup. Selain saat-saat itu, ia hanya menunggu tibanya saat berikutnya. Lu Xiaofeng berpikir dalam-dalam sebelum akhirnya ia juga menarik nafas, untunglah semua orang yang dibunuhnya memang pantas mati. Hua Menlou tersenyum dan tidak menjawab. Langit malam yang tiada akhir tiba-tiba menelan seluruh dunia. Bintang-bintang mulai bermunculan. Bulan yang indah tapi jauh seolah-olah bergantung di sebatang pohon yang jauh. Angin masih membawa keharuman bunga, malam pun tampak indah dan memabukkan. Hua Menlou berjalan perlahan di lereng gunung itu, tampaknya ia telah tenggelam dalam lamunan yang indah dan memabukkan. Tapi Lu Xiaofeng tak tahan lagi, kau tidak menanyakan apakah kepergianku tadi berhasil atau tidak. Aku tahu bahwa kau telah berhasil meyakinkan dia untuk bergabung dengan kita, Hua Menlou berkata sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu? Ia tidak memintamu untuk tinggal dan juga tidak mengucapkan selamat jalan, dan kau pun tampaknya tidak peduli sama sekali. Jelas itu terjadi karena kalian berdua telah menetapkan sebuah tempat pertemuan. Dan kau juga tahu bagaimana caranya aku berhasil melakukannya? Dengan caraku tentu saja. Kenapa kau berkata begitu? Ia mungkin tidak punya hati, tapi kau punya.
Ia tahu kau tidak akan membakar rumahnya, di samping itu, biarpun kau melakukannya, ia tak akan peduli. Lu Xiaofeng tertawa dan kemudian menarik nafas. Tak peduli betapa mengagumkannya dirimu, tetap ada sesuatu yang tak akan pernah dapat kau duga. Dan apa itu? Lu Xiaofeng meraba-raba bekas kumisnya. Tebaklah, akan kuceritakan padamu bila kau bisa menebaknya dengan benar. Jika tebakanku benar, kenapa kau harus bercerita lagi kepadaku tentang itu? Hua Menlou tertawa. Lu Xiaofeng pun tertawa. Tapi, sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba ia menyadari bahwa wajah Hua Menlou yang tenang dan damai itu mendadak menjadi kaku dan aneh. Ada apa? Lu Xiaofeng bertanya. Hua Menlou tidak menjawab, dan tidak mendengar pertanyaannya. Tampaknya ia sedang mendengarkan sebuah suara misterius dari kejauhan, suara yang hanya bisa didengar olehnya. Tiba-tiba ia berubah arah dan mulai berjalan ke arah belakang gunung. Lu Xiaofeng hanya bisa mengikutinya. Malam semakin gelap dan satu demi satu bintang-bintang menghilang di balik puncak gunung. Tiba-tiba ia juga mendengar suara nyanyian dari kejauhan itu. Nyanyian itu tak dapat diuraikan dengan kata-kata, menakutkan, dan indah menggetarkan hati. Liriknya pun sama, indah dan menggetarkan hati. Lagu itu tentang seorang gadis muda dan penuh gairah yang sedang sekarat dan menceritakan pada kekasihnya tentang kehidupannya, tentang patah hati dan kesepiannya. Lu Xiaofeng tidak begitu memperhatikan liriknya, karena saat itu ia sedang bingung melihat ekspresi wajah Hua Menlou. Ia pun bertanya, kau pernah mendengar lagu ini sebelumnya? Ya, Hua Menlou akhirnya mengangguk sesudah terdiam beberapa lama. Aku pernah mendengarnya. Dari siapa? Shangguan Feiyan. Lu Xiaofeng sering mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada kira-kira selusin benda yang ia percaya penuh. Telinga Hua Menlou kebetulan termasuk salah satunya. Bila orang lain melihat sesuatu dengan mata mereka sendiri, terkadang mereka tidak benar-benar melihatnya. Tapi telinga Hua Menlou tidak pernah keliru. Jadi penyanyi itu tentulah Shangguan Feiyan. Bagaimana gadis yang menghilang secara misterius itu tiba-tiba bisa muncul di sini? Dan kenapa ia menyanyikan lagu yang indah tapi menakutkan itu di sini, pada malam hari di sebuah lereng gunung terpencil? Untuk siapa ia menyanyikan lagu itu? Mungkinkah ia seperti gadis dalam lagu tersebut? Sedang menceritakan kemalangan dan kepahitan hidupnya pada kekasihnya tepat menjelang saat kematiannya? Lu Xiaofeng tidak bertanya lagi, karena sebuah cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Nyanyian tadi juga berasal dari arah lampu yang berkerlap-kerlip itu. Hua Menlou pun mulai bergerak, melesat ke atas lereng gunung. Walaupun ia tak bisa melihat cahaya itu, ia bergerak tepat ke arahnya. Sinar itu semakin dekat dan Lu Xiaofeng akhirnya bisa melihat sebuah biara kecil. Apakah biara itu dibangun untuk menghormati setan gunung atau dewa bumi? Tiba-tiba nyanyian itu sirna, seluruh dunia tiba-tiba hampa dan sunyi. Lu Xiaofeng melirik Hua Menlou. Jika ia memang bernyanyi untukmu, ia berkata untuk meyakinkan dirinya sendiri, ia tak akan pergi sekarang. Tapi si dia memang sudah pergi. Lampu minyak masih menyala di dalam biara yang gelap dan lembab itu, tapi tak seorang pun yang kelihatan. Sebuah patung setan gunung berwajah hitam sedang duduk di atas seekor harimau yang buas dengan sebatang tongkat besi di tangannya. Dalam cahaya yang samar-samar dan kerlap-kerlip, seakan-akan ia hendak memukul segerombolan penjahat dengan tongkatnya dan menegakkan keadilan untuk orang-orang baik. Di atas meja altar ada sebuah baskom cuci tua yang terbuat dari perunggu dan telah berkarat. Baskom itu penuh dengan air bersih, beberapa helai rambut terlihat mengapung di air. Apa yang kau lihat? Hua Menlou bertanya. Ada sebuah baskom cuci di atas meja, baskom itu penuh air dan ada rambut juga. Lu Xiaofeng menjawab. Rambut? Rambut itu halus dan masih menyisakan keharuman yang hanya dimiliki gadis-gadis muda. Ini rambut seorang gadis. Lu Xiaofeng menyimpulkan. Tampaknya seorang gadis baru saja bernyanyi di sini dan menggunakan baskom air ini sebagai cermin untuk menyisir rambutnya. Tapi sekarang ia telah pergi. Hua Menlou mengangguk perlahan, seakan-akan ia memang sudah memperkirakan bahwa si dia tak akan menunggunya di sini. Di tempat ini, pada saat seperti ini, ia masih berusaha menyisir rambutnya. Jelas ia seorang gadis yang ingin selalu tampak cantik. Lu Xiaofeng meneruskan.
Gadis-gadis berusia 17, 18 tahun, siapa dari mereka yang tidak ingin selalu tampak cantik? Dan bukankah Shang Guanfei yang gadis berusia 17, 18 tahun? Ia juga selalu ingin tampak cantik. Lu Xiaofeng memandang Hua Menlou dan bertanya, kau pernah meraba rambutnya, bukan? Hua Menlou tertawa. Ada banyak jenis tawa seperti ini berarti pengakuan. Apakah ini rambutnya? Ia yakin jari-jari Hua Menlou sama sensitifnya dengan telinganya. Ia telah melihat, dengan mata kepalanya sendiri, bahwa Hua Menlou mampu mengetahui keaslian sebuah benda hanya dengan menyentuhnya perlahan. Hua Menlou telah menggenggam rambut itu di tangannya dan merabanya perlahan dengan jari-jarinya. Sebuah ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya, bukan senang tapi juga bukan sedih. Apakah ini benar-benar rambutnya? Hua Menlou mengangguk. Ia tadi duduk di sini dan menyisir rambutnya sambil bernyanyi. Jelas ia masih hidup. Hua Menlou kembali tertawa. Ada banyak jenis tawa, tapi tawa seperti ini mustahil untuk mengetahui apakah itu menandakan senang atau sedih. Si dia tadi di sini, tapi mengapa ia tidak menunggu dirinya? Jika si dia tak tahu dirinya ada di sini, lalu tadi ia bernyanyi untuk siapa? Lu Xiaofeng diam-diam menarik nafas, ia tak bisa memutuskan apakah harus menghibur sahabatnya itu atau tidak, atau pura-pura tidak paham saja. Angin berhembus dan memasuki ruangan itu melalui pintu. Patung setan gunung berwajah hitam yang memegang tongkat dan mengendarai harimau itu tiba-tiba berderak. Tongkatnya yang sepanjang 10 m itu tiba-tiba jatuh. Segera patung raksasa itu juga hancur berkeping-keping. Dalam awan debu, tiba-tiba Lu Xiaofeng menyadari bahwa di atas dinding di belakang patung tadi tergantung seseorang. Orang mati. Darah di tubuhnya masih belum kering. Sebatang pena hakim yang terbuat dari besi menembus dadanya dan memakukan tubuhnya ke dinding. Dua helai kertas seperti yang biasa digunakan pendeta Tao untuk memanggil arwah terikat di pena itu. Sebuah mata untuk sebuah mata. Inilah yang terjadi pada orang yang ikut campur dalam urusan orang lain. Dua kalimat yang sama, tertulis dengan darah, seperti yang terdahulu. Darah tampak membasahi kertas itu. Du Gufang, bukan Liu Yuhen. Yang ingin mati ternyata masih hidup, sementara yang ingin hidup malah mati. Patung ini sebenarnya sudah lama hancur, Lu Xiaofeng berkata dengan marah. Mayat ini memang ditempatkan di sini untuk kita lihat. Wajah Hua Menlou pun sepucat mayat. Akhirnya ia bertanya, apakah itu Shang Guanfeiyan? Ini Du Gufang. Lu Xiaofeng menjawab. Aku benar-benar tidak mengira kalau dia adalah orang kedua yang mati. Apa yang ia lakukan di sini? Mengapa Shang Guanfeiyan pun berada di sini? Hua Menlou tenggelam dalam renungan. Mungkinkah ia diculik? Mungkinkah ia telah jatuh ke tangan pavilion baju hijau? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya, biasanya kau orang yang berpikiran terbuka, tapi kenapa bila sesuatu terjadi padanya, kau selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk? Hua Menlou terdiam beberapa lama sebelum akhirnya menarik nafas, mungkin karena aku terlalu memperdulikannya. Bila seseorang terlalu memperhatikan orang lain, sukar baginya untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk. Itulah sebabnya semakin seseorang memperhatikan orang lain, maka semakin mudah timbul kesalahpahaman, dan semakin buruk pula saat-saat perpisahan. Lu Xiaofeng tertawa dipaksa dan berkata, tak peduli apa, paling tidak ia masih hidup. Bagaimana mungkin orang bisa bernyanyi demikian indah jika ada sebatang golok di lehernya? Lagu itu tidak indah, karena dinyanyikan oleh Lu Xiaofeng. Hidup harus dinikmati hingga akhirnya, dan tidak perlu termenung menghadap bulan sendirian. Ia mengetuk-ngetukkan sumpitnya pada cangkir arak sebagai musiknya. Berulang-ulang ia menyanyikan dua baris lagu itu. Tiap Lu Xiaofeng menyanyikan satu baris, Hua Menlou akan minum satu cangkir. Akhirnya, ia tak tahan lagi dan berkata, bukannya aku tak suka nyanyianmu, tapi bisakah kau menyanyikan lagu lain? Tidak. Lu Xiaofeng menjawab. Kenapa tidak? Karena cuma dua baris itu yang aku tahu. Hua Menlou tertawa. Kau tahu, semua orang terus mengatakan bahwa Lu Xiaofeng adalah seorang jenius, salah satu orang yang paling cerdik dan cerdas di dunia, dan tak peduli jenis kungfu apapun, ia akan mempelajari dan menguasainya dalam sekejap mata. Ia berkata, tapi dalam hal bernyanyi, kau lebih buruk dari seekor keledai.
Jika kau tidak suka nyanyianku, lalu kenapa kau tidak bernyanyi sendiri? Lu Xiaofeng mendebat. Tujuannya adalah membuat Hua Menlou tertawa, membuat Hua Menlou bernyanyi. Karena ia tak pernah melihat Hua Menlou bersikap seperti ini, dan minum seperti itu. Itu bukanlah arak yang enak. Di mana kau bisa menemukan arak enak di sebuah desa miskin di lereng gunung pada saat seperti ini? Tapi tak peduli jenis arak apa itu, tetap saja lebih baik daripada tidak punya arak sama sekali. Hua Menlou tiba-tiba mengangkat cangkirnya di udara, meneguk habis seluruh isinya dengan cara yang dramatis, dan mulai bernyanyi. Yang ia nyanyikan adalah lagu, Kenangan Lama, aslinya ditulis oleh Liu, satu-satunya kaisar dinasti Tang Selatan, ketika ia merindukan almarhum istrinya, Dayou Huo. Maka lagu ini memiliki nada yang sedih, lembut, romantis dan sunyi. Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa Hua Menlou benar-benar telah jatuh cinta pada gadis cantik yang misterius itu. Ia tidak pernah membicarakan hal itu, tapi itu hanya karena ia sedang kasmaran. Ia jatuh cinta yang sedalam-dalamnya, tapi itu karena ia tidak pernah jatuh cinta sebelumnya. Tapi bagaimana dengan Shangguan Feiyan? Gerak-geriknya sungguh misterius, dan sikapnya tidak dapat ditebak, bahkan Lu Xiaofeng tidak mampu menduga apa yang ada di dalam hatinya, apalagi Hua Menlou yang sudah terjerat asmara. Tiba-tiba Lu Xiaofeng tertawa. Nyanyianku mungkin buruk, tapi nyanyianmu bahkan lebih buruk. Ia berkata, bila aku bernyanyi, paling tidak aku bisa membuatmu tertawa. Tapi bila kau bernyanyi, senyum saja pun aku tidak bisa. Itulah sebabnya kurasa sebaiknya kita minum saja. Hari ini punya arak, maka mabuklah hari ini juga. Mereka berdua mengangkat cangkir. Tepat saat kedua cangkir akan bersentuhan, terdengar sebuah suara berkata, apakah di sini ada yang bernama Tuan Muda Lu Xiaofeng? Malam telah semakin larut dan semua orang telah pergi. Seharusnya tidak ada orang yang datang ke desa di lereng gunung ini, dan tentu saja tak ada yang datang mencari Lu Xiaofeng. Tapi seseorang telah datang, dan ia mencari Lu Xiaofeng. Dari tampangnya, ia seperti seorang pemburu. Di tangannya ada sebuah keranjang bambu. Di dalam keranjang itu ada beberapa potong ayam bakar. Kenapa kau mencari Lu Xiaofeng? Lu Xiaofeng bertanya dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Pemburu itu meletakkan keranjang bambu di atas meja. Ini dibeli untuk Tuan Muda Lu Xiaofeng oleh bibinya tersayang yang menyuruhku untuk datang ke sini dan memberikannya kepadanya untuk dinikmati bersama araknya. Ia menjelaskan. Bibiku? Lu Xiaofeng bergumam setelah tercengang sebentar. Tuan adalah Tuan Muda Lu Xiaofeng. Pemburu itu pun tampak tercengang juga. Lu Xiaofeng mengangguk. Tapi aku bukan Tuan Muda, dan aku tidak punya bibi. Ya, Tuan punya, tentu saja punya. Kenapa? Jika orang itu bukan bibi Tuan, lalu kenapa ia mau menghabiskan 5 tael perak untuk membeli ayam ini dan 5 tael lagi untuk upahku membawanya ke sini? Pemburu itu mendebat. Tapi itu apa? Lu Xiaofeng bertanya. Ia bilang Tuan Muda Lu Xiaofeng punya 4 alis dan aku akan segera mengenalinya sewaktu bertemu dengannya. Pemburu itu menjawab sambil berusaha keras untuk tidak tertawa. Tapi tampaknya Tuan hanya punya 2. Lu Xiaofeng berusaha menampilkan wajah yang kaku, tapi gagal dan ia pun tertawa. Pernahkah kau melihat orang yang punya 4 alis? Si pemburu pun tertawa juga. Karena aku belum pernah melihatnya, maka aku mau datang. Ia menjawab. Aku datang ke sini bukan hanya untuk 5 tael perak itu saja. Seperti apa bibiku itu? Lu Xiaofeng bertanya. Ia seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil. Lu Xiaofeng hampir berteriak. Mungkinkah orang seusiaku punya bibi seorang gadis kecil? Sebuah senyum dipaksa muncul di wajah si pemburu. Semula aku pun tidak percaya. Tapi ia lalu mengatakan bahwa walaupun ia belum terlalu tua, ia adalah orang yang dituakan. Bahkan ia mengatakan bahwa ia punya seorang cucu keponakan bernama Hua Menlou yang berusia lebih dari 50 tahun. Lu Xiaofeng melirik Hua Menlou. Ia ingin tertawa, tapi merasa tidak enak. Tapi malah Hua Menlou yang tertawa, itu benar, aku memang punya nenek seperti itu. Sekali lagi pemburu itu tercengang mendengar jawaban tersebut. Tuan ini Hua Menlou. Tuan berusia 50 tahun?
Aku merawat diri dengan baik, itulah sebabnya aku tampak begitu muda. Bagaimana Tuan melakukannya? Pemburu itu tak tahan untuk tidak bertanya. Bisakah aku melakukannya? Tentu saja, itu sangat mudah. Hua Menlou menjawab dengan santai. Yang kulakukan setiap hari adalah makan 50 ekor cacing tanah, 20 ekor kadal, dan 2 kilogram daging manusia. Pemburu itu menatapnya sedemikian rupa sehingga biji matanya seolah-olah akan melompat keluar dari tempatnya. Tiba-tiba, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berputar dan lari seolah-olah tiada hari esok lagi. Lu Xiaofeng tak tahan lagi dan tertawa sekeras-kerasnya. Hua Menlou pun tertawa. Kau benar, ia berkata, tampaknya bila setan kecil itu berdusta, ia sanggup memperdaya orang mati hingga hidup kembali. Sambil bicara, dengan separuh hati ia menunjuk ke arah jendela di sebelah kirinya dengan sumpitnya. Lu Xiaofeng melesat, berjumpalitan di udara, dan mendorong jendela itu hingga terbuka. Seorang gadis dengan rambut dikepang dua sedang bersembunyi di luar jendela sambil tertawa-tawa sendirian. Mata Shangguan Su'er masih besar dan ia masih tampak begitu baik dan jujur. Tapi ia tak bisa tertawa lagi. Sambil mencengkeram rambut kepangnya, Lu Xiaofeng menyeretnya masuk ke dalam. Setan kecil ini, menjadi bibiku saja masih tidak cukup, ia pun masih mengaku aku menjadi nenekmu. Ia berkata. Su'er mencibir sedikit dan mencela, aku kan hanya main-main. Hanya karena kau tak suka diolok-olok, bukan berarti kau boleh menarik-narik kepang orang lain. Apalagi ia telah menghabiskan 10 tael perak untukmu. Hua Menlou tersenyum. Di samping itu, ayam-ayam ini lumayan. Bahkan jika kau tidak mau berterima kasih, paling tidak kau seharusnya lebih sopan sedikit. Tampaknya cucu keponakanku masih punya hati. Su'er menambahkan. Paling tidak ia bersikap adil dan jujur. Lu Xiaofeng tertawa, jadi menurutmu orang yang punya hati kedudukannya masih lebih rendah daripada orang yang tak punya. Sambil tertawa, ia melepaskan rambut kepang Su'er. Seperti seekor rubah kecil, Su'er segera merangkak di antara kedua kaki Lu Xiaofeng dan lari. Sayangnya ia tidak cukup cepat karena Lu Xiaofeng segera mencengkeram rambut kepangnya lagi dan menyeretnya seperti seekor ayam kecil. Sambil memaksanya duduk di sebuah kursi, wajah Lu Xiaofeng berubah serius ketika ia berkata, aku harus bertanya sesuatu padamu, dan lebih baik kau menjawabnya dengan jujur, jangan pernah berpikir untuk berdusta. Aku tidak pernah berdusta sebelumnya. Su'er mengedip-ngedipkan matanya, seakan-akan ia telah dituduh dengan sewenang-wenang. Kalimat barusan itu saja sudah dusta. Jika semua yang kukatakan adalah dusta, lalu kenapa kau masih mau bicara denganku? Karena marah, Shangguan Su'er berteriak. Tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya, Lu Xiaofeng menarik muka dan bertanya, kenapa kau selalu mengikuti kami? Aku bukan mengikuti kalian. Bahkan jika aku ingin, aku tak akan mampu. Kalimat itu memang benar. Lalu bagaimana caranya kau menemukan kami? Aku tahu kalian akan datang kemari untuk mencari si Mencui Su, maka aku datang ke sini lebih dulu. Kau sudah lama menunggu di sini? Aku sudah menunggu seharian. Bahkan tidak sempat bertukar pakaian ataupun mandi. Aku bau. Kau tidak percaya? Mendekatlah ke sini. Hua Menlou tertawa lagi. Lu Xiaofeng hanya bisa berdehem beberapa kali. Mengapa kau menunggu kami? Ia bertanya. Karena aku punya rahasia yang harus kuberitahukan padamu. Rahasia apa? Su'er mencibir lagi, tampaknya ia akan menangis lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah ukiran burung walet emas yang sangat indah dari dalam bajunya. Kutemukan ini di kebun malam itu. Lu Xiaofeng memperhatikan benda itu tapi tak menemukan apa-apa. Sebelum aku lahir, ayahku memberikan ini pada kakakku. Su'er meneruskan. Kakakku sangat menghargainya, ia memasangnya pada sebuah kalung emas dan selalu memakainya. Aku selalu berusaha meminjamnya barang sehari atau 2 hari, tapi ia bahkan tak membiarkan aku menyentuhnya. Tapi sekarang aku menemukannya tergeletak begitu saja di sana di atas tanah. Mungkin ia tak sengaja menjatuhkannya. Lu Xiaofeng menduga-duga. Su'er menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Benda ini pasti dijatuhkan seseorang saat mereka berusaha menyembunyikan mayatnya.
Air mata mulai mengembang di matanya, ia tampak sangat sengsara, bahkan suaranya pun mulai serak. Kau benar-benar mengira kakakmu telah mati? Su'er menggigit bibirnya dan mengangguk dengan yakin. Bukan hanya aku tahu bahwa ia telah mati, ia berkata dengan suara yang sembar. Aku pun tahu siapa pembunuhnya. Siapa? Kakak sepupuku yang jalan itu. Su'er menjawab dengan pahit. Shangguan dan Feng. Ya, dia. Bukan hanya dia yang membunuh kakakku, dia juga yang membunuh Xiao Qiuyu, Du Gufang, dan Liu Yuhen. Mereka bertiga semua dibunuh olehnya. Su'er mengangguk. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ia sedang berada di kamar hotel itu, berbincang-bincang dengan Liu Yuhen. Lalu tiba-tiba ia melepaskan jarum Phoenix terbang miliknya dan membunuh Liu Yuhen. Ia bahkan menyembunyikan mayatnya di bawah tempat tidur. Dipikir-pikir, ia sangat ingin mati, tapi ia kok mati seperti itu. Lu Xiaofeng menarik nafas. Jarum Phoenix terbang adalah senjatanya yang paling ampuh. Jarum itu langsung menutup jalan darah ketika bertemu darah dan racunnya pun berakibat fatal. Kakakku mungkin terbunuh oleh jarum itu juga. Tapi di mana ia menyembunyikan mayatnya? Air mata bergulir di pipinya ketika ia melanjutkan. Yang kamu katakan itu sangat logis dan masuk di akal. Lu Xiaofeng menarik nafas lagi. Sayangnya aku masih tidak percaya sedikit pun. Kali ini Su'er tidak marah, ia tetap saja menangis. Aku tahu kau tak akan mempercayaiku, kau sudah dikacaukan olehnya. Lu Xiaofeng menatapnya, keyakinannya mulai goyah sedikit. Maka ia tak tahan untuk tidak bertanya, ia adalah kakak sepupumu, kenapa ia ingin membunuh kakakmu? Siapa yang tahu kenapa? Sambil menggertakkan giginya, Su'er menjawab. Mungkin ia membenci kakakku karena lebih cerdas dan lebih cantik. Lalu bagaimana dengan Liu Yuhen? Bukankah dia setia kepadanya? Kenapa ia membunuh Liu Yuhen? Ia lebih keji daripada ular paling berbisa sekalipun. Jika ia tega membunuh orang seperti kakakku, Su'er menjawab dengan pahit, lalu kenapa ia tak mungkin membunuh orang lain? Lu Xiaofeng menarik nafas, aku tahu kau membencinya, tapi... Kau kira aku membencinya karena cemburu terhadap hubunganmu dengan dia? Shangguan Su'er tiba-tiba memotongnya sambil mendengus dingin. Mungkin ia tampaknya sangat baik padaku, tapi di belakang ia sering menakut-nakuti diriku sejak kami masih kecil. Lu Xiaofeng tiba-tiba memotongnya, ia baru 19 tahun, tapi kamu 20 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa menakut-nakuti dirimu? Su'er tak bisa menjawab. Lu Xiaofeng tidak tega, maka ia menambahkan dengan suara yang lembut, jika kau benar-benar mengkhawatirkan kakakmu, kau bisa tenang sekarang. Karena aku tahu pasti bahwa dia belum mati. Su'er menggigit bibirnya dan menjawab, tapi aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri waktu ia membunuh Liu Yuhen. Aku... Tiba-tiba ia berhenti, seluruh tubuhnya seperti membeku. Liu Yuhen yang katanya telah terbunuh dan mayatnya disimpan di bawah tempat tidur oleh Shangguan dan Feng tiba-tiba muncul. Kabut malam terasa dingin dan sepi, bulan pun tampak samar-samar. Liu Yuhen muncul dari balik kabut di bawah sinar bulan yang samar-samar itu dan masuk ke dalam kedai arak kecil tersebut. Wajahnya yang mengerikan semakin tampak menakutkan bila dilihat di bawah sinar bulan. Tapi ekspresinya sangat tenang dan suaranya pun sangat lembut. Sudah cukup main-main di sini? Kembalilah bersamaku. Ia berkata, sambil memandang Su'er. Yang mulia sedang menungguku untuk membawamu pulang. Biji mata Su'er hampir melompat keluar. Kau belum mati, ia tergagap. Sinar mata sedih terlihat di mata Liu Yuhen ketika ia menjawab dengan suara berat, kadang-kadang, mati bukanlah hal yang mudah. Dan kakak sepupuku? Ia juga berharap kau segera pulang. Kau masih muda, tunggulah beberapa tahun lagi, saat itu masih belum terlambat untuk pergi keluar dan bermain-main. Contohnya kakakmu, ia pergi kemanapun yang ia inginkan, dan tak seorang pun mempermasalahkannya. Su'er memandang padanya, ia seperti ketakutan. Tiba-tiba ia mencengkeram tangan Lu Xiaofeng, tolong jangan biarkan dia membawaku pulang. Ia menjerit. Tolong izinkan aku mengikuti kalian, aku akan bersikap baik. Itu harus menunggu kau besar sedikit. Liu Yuhen berkata. Kau masih anak-anak. Ada hal-hal serius yang harus dilakukan orang dewasa, bagaimana mungkin kau boleh ikut?
Di luar sana, terdengar seekor kuda meringkik. Ada sebuah kereta kuda di luar, kereta yang juga pernah ditumpangi oleh Lu Xiaofeng. Tidurlah di dalam kereta. Liu Yuhan meneruskan. Lalu kau akan tiba di rumah sebelum kau menyadarinya. Shangguan Suer akhirnya pergi tanpa berpaling ke belakang lagi. Memandangnya naik ke atas kereta, melihat betapa sedih wajahnya, Lu Xiaofeng tak tahan untuk tidak menarik nafas lagi. Kau seorang gadis yang manis dan cantik, kenapa kau suka berdusta? Hua Menlou dari tadi hanya duduk saja di sana, tapi sekarang tiba-tiba ia berkata, setiap orang yang berdusta selalu punya alasan. Ada yang berdusta untuk menipu orang lain, ada pula yang berdusta untuk menipu dirinya sendiri. Ia menarik nafas dan melanjutkan, dan yang paling rapuh adalah orang-orang yang berdusta untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, untuk membuat orang lain memperhatikan dirinya. Apakah itu terjadi karena ia tak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang lain? Ya, kau benar. Dengan senyum dipaksa di wajahnya, Lu Xiaofeng menarik nafas. Ada orang yang harus dimaafkan walaupun mereka berbuat salah. Mungkin seharusnya aku telah memikirkan. Ia belum menyelesaikan kalimatnya ketika ia melihat Liu Yuhan tiba-tiba muncul kembali di pintu. Suer menitipkan pesan untukmu. Orang itu berkata dengan lambat. Lu Xiaofeng menantikan pesan itu. Tiba-tiba ia melihat di mata orang yang mengerikan ini muncul secercah senyuman hangat. Ia bilang, ia lupa mengatakan bahwa setelah kau mencukur kumismu, kau tampak jauh lebih muda dan tampan daripada sebelumnya. Lu Xiaofeng meraba bulu-bulu kasar di bawah hidungnya dengan ujung jarinya. Ia telah meraba-rabanya terus di sepanjang perjalanan dari Yanbei ke Shanxi. Sepertinya ia merasa kumis itu kurang cepat tumbuhnya. Kau tahu aku tak pernah merasa sedih karena tak bisa melihat. Hua Menlou tersenyum selebar-lebarnya. Tapi saat ini aku benar-benar berharap bisa melihat wajahmu tanpa kumis itu. Sangat muda dan tampan. Lalu kenapa kau terus memelihara kumis itu? Karena aku khawatir kalau semua gadis akan mati karena terlalu terpesona padaku. Tampaknya kau mudah naik darah beberapa hari terakhir ini. Hua Menlou masih tersenyum. Apakah kau sedang marah pada dirimu sendiri? Mengapa aku harus marah pada diriku sendiri? Lu Xiaofeng menjawab dengan dingin. Karena kau merasa bahwa kau telah bersikap terlalu keras pada gadis kecil yang rapuh, manis dan suka berdusta itu. Dan kau khawatir kalau ia akan diancam dan diperlakukan buruk saat ia sampai di rumah. Lu Xiaofeng tiba-tiba bangkit. Tapi sebelum ia sempat pergi, seseorang datang membawakan sebuah undangan. Dengan hormat, telah disiapkan makanan dan minuman serta air untuk membersihkan diri dari debu di perjalanan. Harap tuan-tuan bersedia hadir. Undangan itu ditandatangani oleh Huo Tianqing. Kalimatnya sederhana, tertulis dengan sangat rapi dan indah. Tintanya pun sangat tebal, sehingga setiap huruf bisa terbaca dengan jelas. Bahkan orang yang tak bisa melihat pun bisa menggunakan jari-jarinya untuk membaca undangan itu. Tampaknya Tuan Huo ini seorang yang sangat teliti dan penuh perhatian. Hua Menlou berkata sambil tersenyum. Bukan hanya penuh perhatian. Lu Xiaofeng pun berkata dengan santai. Orang yang menyampaikan undangan itu adalah seorang anak yang tampaknya sangat cerdas. Ia berdiri di luar dan membungkuk dengan hormat. Tuan Huo menginstruksikan bahwa jika tamu-tamu terhormat bersedia hadir pada acara makan malam, maka hamba harus menyediakan sebuah kereta dan menunggu di sini, untuk kemudian membawa tuan-tuan ke pavilion Intan. Tuan Huo telah menunggu kedatangan tuan-tuan di sana. Bagaimana ia tahu kami ada di sini? Lu Xiaofeng bertanya. Anak itu tertawa dan menjawab, tidak peduli besar atau kecil. Tak ada yang bisa lewat di daerah ini dalam radius 400 km tanpa sepengetahuan Tuan Huo. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.